Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah saya bisa berada sampai di titik sekarang ini. Salawat dan salam tidak lupa saya doakan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Azaria Khalidah MAG selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Masna Yunita SHM HUM selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Salma MAG PSD selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nailul Rahmi MAG selaku penguji 2. Baiklah, saya Muhammad Hanif Al-Faruq dengan nomor induk mahasiswa 2313030048 dari program studi HTN. Saya akan mempresentasikan rencana skripsi saya yang berjudul Pergeseran Peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Perubahan Undang-Undang. Maksud judulnya yaitu judul ini yakni Pergeseran Peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Perubahan Undang-Undang. Latar belakang pada kasus ini yakni yang pertama yaitu istilah dan fungsi lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia memiliki banyak istilah: organ negara, badan negara, alat perlengkapan negara, political institution, state organen, namun semuanya merujuk pada institusi yang menjalankan fungsi negara. Lembaga negara dapat berada di ranah legislatif, yakni fungsi pengawasan, eksekutif, pelaksanaan, yudikatif, yudisial, atau campuran. Yang kedua yaitu perkembangan struktur lembaga negara. Doktrin Trias Politica Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya muncul lembaga-lembaga negara baru yang tidak dapat diklasifikasikan secara tegas ke dalam 3 cabang kekuasaan tersebut, melainkan sebagai lembaga penunjang atau auxiliary organs. Yang ketiga yaitu lembaga negara bantu. Lembaga negara bantu tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari 3 kekuasaan utama, melainkan sebagai penunjang. Pembentukan lembaga negara bantu di Indonesia adalah konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan kebutuhan negara demokrasi modern untuk menjaga prinsip check and balance. Yang keempat, lahirnya KPK. KPK dibentuk pada tahun 2002 sebagai respons atas kegagalan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang kelima, permasalahan status KPK. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan KPK sebagai lembaga independen. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah status KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perbedaan ini menimbulkan problematika hukum dan perdebatan mengenai independensi serta peran KPK dalam sistem ketatanegaraan. Yang keenam, urgensi penelitian. Penting untuk mengkaji secara mendalam pergeseran peran KPK dan dampaknya terhadap penegakan hukum, khususnya dalam penuntutan perkara korupsi. Rumusan masalah yang terdapat yakni berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjadi perubahan undang-undang. Pertanyaan penelitiannya yakni yang pertama yaitu mengapa terjadi pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan undang-undang. Pertanyaan kedua yakni bagaimana dampak hukum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK dalam proses persidangan
Tipikor pasca perubahan undang-undang. Tujuan penelitian yang terdapat di dalam ini yakni yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjadi perubahan undang-undang. Yang kedua yakni untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK dalam proses persidangan Tipikor pasca perubahan undang-undang. Signifikansi penelitian. Yang A yaitu yakni secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai pergeseran peran KPK setelah perubahan undang-undang. Yang B yaitu yakni secara praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, pembuatan kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami peran KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan undang-undang. Studi literaturnya yaitu penelitian ini membandingkan dan menelaah beberapa karya ilmiah sebelumnya, di antaranya yang pertama Zunnamah 2020 membahas kedudukan dan kewenangan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta hambatan dalam penyidikan dan penuntutan korupsi. Yang kedua yaitu Yugo Asmoro 2015 menganalisis status dan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta perbandingannya dengan lembaga serupa di negara lain. Yang ketiga yaitu Alexander 2014 meninjau peran KPK dari perspektif fikih siasah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang keempat yaitu Septi Nurwijayanti 2020 membahas kedudukan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan hubungannya dengan lembaga eksekutif lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Yang kelima yaitu Miftakur Rahman Habibi 2021 meneliti implikasi kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perbedaan penelitian ini yakni penelitian ini secara khusus membahas pergeseran KPK setelah perubahan undang-undang dan dampak hukum penuntutan oleh jaksa KPK dalam persidangan Tipikor dengan analisis terhadap pasal angka 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Adapun terdapat kerangka atau landasan teori, yakni yang pertama itu teori pembagian dan pemisahan kekuasaan. Montesquieu, 3 pembagian kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, yudikatif untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Indonesia awalnya tidak menganut pemisahan kekuasaan secara absolut, melainkan pembagian kekuasaan, division of power. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia lebih mendekati pemisahan kekuasaan dengan adanya check and balance antar lembaga negara. Bukti perubahan, pergeseran kekuasaan legislatif ke DPR, pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pengakuan pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya MPR dan hubungan antar lembaga negara yang saling mengendalikan. Teori organ, Otto von Geertz, badan hukum adalah entitas nyata yang hidup dan bertindak melalui organ-organnya. Metode penelitian yang terdapat di sini yakni penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu studi keputusan atau library research, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur hukum terkait perubahan peran KPK. Analisis komparatif, membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk mengidentifikasi pergeseran peran dan implikasi hukumnya. Studi kasus, mengkaji pelaksanaan penuntutan oleh jaksa KPK dalam persidangan Tipikor pasca perubahan undang-undang. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan konsep-konsep hukum tata negara dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Baik, cukup sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.